Jangan berdiri terlalu lebar. Lutut dan selangkanganmu harus sedikit ditekuk. Tanganmu rileks ke bawah. Perhatikan bolanya. Kamu terlalu gugup. Bahu harus rileks. Dia pura-pura kiku. Dan dia berpura-pura tidak bisa bermain dengan baik. Lalu Ou yang akan mengajarinya. Bahu harus rata, tidak miring lebih dari 15 derajat. Kalau tidak akan sulit memainkan bola. Apa itu 15 derajat? Jadi mereka akan bersentuhan secara alami. Rilekskan bahumu. Mereka terlalu tegang. Jangan miring. Tubuhmu condong sedikit ke depan. Dan lutut sedikit ditekuk. Ou yang tidak tahu apa-apa. Dia pasti mengira dia adalah teman baikmu. Dan dia tidak waspada terhadapnya. Tubuh ke depan dan tangan rileks ke bawah. Ini seperti segitiga antara kedua tanganmu dan bahumu. Angkat tongkat perlahan. Napas yang stabil. Perhatikan bolanya. 1, 2, 3. Put. Aku tidak pintar. Jangan khawatir latihan lagi. Susiu akan menggunakan itu. Apakah kamu mengerti? Tidak, dia tidak akan. Ou yang tidak apa-apa. Aku bahkan tidak bisa mempelajari gerakan sederhana ini sampai sekarang. Aku sangat bodoh. Jangan khawatir, santai saja. Kamu hanya perlu berlatih lebih banyak. Aku belum pernah bertemu pelatih sepertimu sebelumnya. Kalau dia sabar sepertimu, aku bisa bermain dengan baik sekarang. Apakah kamu lelah? Apakah kamu ingin istirahat? Tidak, aku baik-baik saja. Baiklah, aku harus berlatih lebih banyak. Pelatihku bilang dia tidak perlu istirahat. Ayo kita lakukan. Oke. Berhenti. Lihat itu. Apa yang aku bilang tadi? Oh yang. Meiya. Ayo kita pergi. Wei Wei. Wei Wei memaksaku untuk datang mencarimu. Dia bilang Siu suka sama kamu. Dia terlalu sensitif. Kamu gak mau datang? Iya, aku mau, tapi kayaknya aku gak tahu harus ngomong apa. Lupakan apa yang aku bilang. Kamu khawatir sama aku dan Siu? Nggak, aku nggak khawatir. Aku udah bilang. Wei Wei bilang gitu dan memaksaku datang ke sini buat ketemu kamu. Aku nggak khawatir sama kalian berdua. Siu nggak suka sama kamu. Nggak mungkin. Maaf, jangan khawatir. Seperti yang kamu bilang, Siu nggak suka sama aku sama sekali. Tapi, kalau suatu hari aku yakin dia suka sama aku pasti akan kasih tahu dia sikapku. Buat aku, dia selalu teman baik kamu. Jangan khawatir. Aku akan lebih hati-hati lain kali. Aku nggak akan berduaan sama cewek lain. Sama sekali. Maaf, Huyang. Aku nggak bermaksud begitu. Aku percaya sama kamu. Aku juga percaya sama Siu. Oke, udah cukup. Jangan bahas lagi, oke? Oke. Sebenarnya, aku tahu banget gimana perasaan kamu sekarang. Kamu pasti cemburu banget kayak ngaduk cuka. Taburin cabai bubuk tebal-tebal. Tetesin air mata panas. Pasti asin banget. Katakan padaku, apakah rasanya kayak makan semangkuk bakmi asam pedas? Akan lebih enak dengan acar dan ketumbar. Saya hampir ngiler. Bagaimana kalau kita kembali ke kota dan mencobanya? Biarkan mereka sendiri. Bagaimana menurutmu? Li Wei Wei sudah selesai. Apa masalahmu? Apa saya salah? Apa yang kamu pikirkan sekarang? Persis seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Berbuat baiklah pada dirimu sendiri. Lupakan menggunakan ayahmu dan paman Ou untuk mendapatkan Ou yang hatinya tidak bersamamu. Bahkan jika kamu akhirnya mendapatkannya, dia hanya akan lebih membencimu. Izinkan saya mengingatkanmu. Proyekmu di Dare Island
masih membutuhkan ayah saya untuk membuat keputusan akhir. Apa baunya sangat bau? Bau daun bawang? Apakah itu darimu? Benarkah? Saya menyemprotkan air penolak pagi ini. Air penolak, ya hanya roh jahat yang bisa menciumnya. Hai Paman Oh Paman Su. Hai, kebetulan sekali. Saya tidak menyangka akan bertemu kalian di sini. Senang bertemu Anda Presiden Paman Su. Halo. Hari ini hari libur. Saya tiba-tiba ingin bermain golf. Akan membosankan jika saya bermain sendiri. Jadi saya meminta Meiya untuk datang ke sini bersama. Mengapa kamu tidak bermain di lapanganmu sendiri? Tidak. Kakak saya terus mengawasi saya sepanjang waktu, sangat membosankan. Meiya juga bermain golf. Ya, dia bermain sangat baik. Tidak sama sekali. Bagaimana kalau kita bermain bersama, akan menyenangkan. Saya tidak masuk siu. Ya, oke. Mari kita pergi. Ayo pergi. Pergi. Silakan duduk anak-anak. Sini duduk. Sungguh mengejutkanku. Meiya bermain dengan sangat baik. Bahkan lebih baik dariku. Dia pasti banyak berlatih. Ayah Paman, kalian tidak tahu. Ketika kami berada di Prancis, Meiya harus belajar dan bekerja paruh waktu untuk membayar uang sekolahnya. Dia memiliki beberapa pekerjaan dan menjadi caddi di lapangan golf sekali. Dia mendapatkan semua keterampilannya. Pada waktu itu, Anak muda sekarang jarang mau menghadapi kesulitan. Kamu hebat. Sungguh hebat. ayah kamu belum mencoba kue yang dibuat Meiya. Benar-benar lezat. Dia bekerja di toko roti di Prancis. Setiap kali dia membuat kue, aku akan menjadi yang pertama mencicipinya. Benar-benar lezat. Kamu hanya tahu makan. Hidupmu terlalu mudah. Kamu harus belajar dari Meiya. Lihat dia. Kamu harus bekerja lebih keras. Paman, aku sangat tersanjung. Siu adalah gadis yang paling perhatian dan pengertian yang pernah aku temui. Meskipun dia kaya, dia tidak pernah pamer dan sama sekali tidak manja atau sok. Dia juga merawatku di mana-mana. Ketika kami berada di Prancis, aku diusir oleh tuan tanah. Siu menampungku. Kalau tidak, aku akan tidur di jalanan. Siu benar-benar melakukan banyak hal untukku. Aku sangat menghargainya dari hati. Jadi aku membantu urusan rumah tangganya dan merawat kehidupannya sesekali. Ini semua hal kecil dan yang seharusnya aku lakukan. Aku harus berterima kasih padamu waktu itu. Di acara pembukaan. Dia memujimu setiap kali kita berbicara di telepon dan memberitahuku apa yang telah kamu lakukan untuknya. Aku tahu semuanya. Jika bukan kamu, dia mungkin sudah kembali dari Prancis sejak lama. Dan kudengar ayahmu punya warung makan. Tolong beritahu aku. Kalau kamu butuh bantuan, aku akan berusaha sebaik mungkin. Kamu sangat baik, Paman. Apa yang telah kulakukan untuk Siu? Hanya karena dia sahabatku. Aku menyukainya dan aku melakukannya sendiri. Aku tidak meminta imbalan. Begitu juga ayahku. Dia mengelola warungnya sendiri seumur hidup. Meskipun penghasilannya sedikit, tapi dia sangat puas. Aku hanya berharap kita bisa berteman selamanya. Itu sudah cukup.
Napas yang lancar, mata tertuju pada bola. 1, 2, 3. Lemparkan. Ayah, Aku membuatkanmu sup ini. Kobala. terima kasih ayah. Bagaimana rasanya? Manes, kita sudah lama tidak bersama. Bicara denganku sebentar. Aku punya pertanyaan. Lin Meya adalah temanmu kan? Yang terbaik? Yang saling mendukung. Seumur hidup? Aku sudah bertemu banyak orang dalam hidupku. Tapi pada akhirnya, sangat sedikit yang bisa dekat. Ketika kamu seusia aku, kau akan mengerti sendiri. Jika ada seorang teman yang tidak peduli siapa dirimu, dan posisi kamu, kekuasaan kamu, dan uang kamu, kamu bisa duduk bersama, mengingat kenangan indah, atau yang buruk, atau tertawa bersama, menangis bersama, tanpa khawatir. Itu akan menjadi harta karun paling berharga dari hidup kamu. Ayah? Apa maksud kamu? Dengan itu? Mungkin kamu harus memikirkannya lagi. Tentang kamu dan Ouyang. Tapi, aku ingin keduanya. Terakhir kali aku bertanya pada Meya sebelum aku kembali ke Prancis. Dia bilang padaku, tidak mungkin untuk bersamanya. Jadi aku kembali. Aku pikir mungkin. Aku harus mencoba setidaknya sekali. Tapi mereka sudah bersama, segera setelah aku kembali. Pernahkah kamu memikirkan aku? Ya, aku sepenuhnya mengerti kamu. Ini kesalahan aku. Aku memberikan semua yang kamu minta sejak kamu masih kecil. Sekarang sepertinya aku salah. Kenapa dia? Kenapa sahabat terbaik aku? Ambil saran aku. Kembali ke Prancis. Lanjutkan studi kamu. Oke? Kenapa aku tidak bisa mencoba sekali saja? Jika aku kembali kali ini, aku tidak akan pernah memaafkan diri sendiri. Tidak pernah. Siu, aku tahu. Kamu tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun sejak kamu masih kecil. Jadi aku harap kamu bisa memikirkannya dengan serius. Kamu ingin menyakiti Lin Meya? Aku bisa bilang sekarang. Sangat mungkin. Kamu tidak bisa mendapatkan hati Ouyang. Dan akhirnya, juga kehilangan Lin Meya. Aku akan memberimu waktu untuk memikirkannya. Oke?
Ayah? Tidak perlu. Aku masih ingin mencoba. Bahkan jika aku kehilangan keduanya, aku tidak akan menyesal. Aku mengerti. Aku menghargai pilihanmu. Dan akan mendukungmu seperti biasa. Tapi aku harap, kamu bisa mengingat perasaanmu saat ini hari ini. Kita semua harus mengambil pelajaran ini dalam hidup kita. Tidak peduli apa yang kamu dapatkan pada akhirnya, aku masih berharap kamu bisa belajar pelajaranmu sendiri. Sekarang minumlah supmu. Beristirahatlah yang baik. Apa yang telah kulakukan untuk Xiu? Hanya karena dia adalah sahabatku. Aku menyukainya, dan aku melakukannya sendiri. Aku tidak meminta imbalan. Bagaimana? Bagus, sangat bagus. Tahukah kamu apa yang paling aku rindukan ketika aku berada di Prancis? Apa? Pertama, makanan yang dimasak ayahku. Kedua, mie daging sapi dan barbeque di sini. Aku membawa Xiu ke sini terakhir kali. Dia juga suka. Berhenti. Apakah kamu belum keluar dari drama persahabatan selamanya pada kursus hari ini? Wajahnya yang licik benar-benar membuatku mual. Wei, kamu benar-benar salah paham padanya. Oh, yang sudah memberitahuku hari ini. Xiu tidak terlalu baik dalam golf. Dia menyuruh yang meninggalkannya sendiri dan bermain dengan para paman. Lin Meya, kamu sangat cerdas denganku saat itu. Bagaimana kamu bisa menyerah seperti ini pada Susiu? Itu tidak adil. Seharusnya aku belajar darinya. Maaf, aku melenceng. Kita tadi sampai mana? Susiu. Dia cuma menutupi. Kamu dengar aku? Dia terlihat lebih lembut di depan Ouyang. Dia akan lebih enggan menolaknya. Dan tidakkah kamu lihat? Dia sedang menggoda Ouyang. Ketika kita sampai di sana. Untungnya kita sampai tepat waktu. Kalau tidak, siapa tahu apa yang mungkin dilakukan Ouyang. Bayangkan jika itu kamu. Apakah kamu akan bertindak seperti itu pada pacar sahabatmu? Itu jelas-jelas menggoda. Oke, tenang, turunkan. Makanlah makanmu. Makan dengan marah tidak akan baik untuk kesehatanmu. Coba kacangnya. Benar? Coba lihat. Apa ini? Susiu. Tembakan terbaiknya hari ini adalah 79. Mengerti? Kamu harus mengakui. Dia hanya berpura-pura. Di depan Ouyang. APA yang kamu. Dia jealous berpura-pura. Di depan Ouyang dan ayahnya. Sudah kubilang kamu konyol. Terlalu naif. Mie sapi kamu. Mie sapi legendaris. Biar aku coba. Oh, ayolah. Makan dulu. Kamu masih punya pertarungan. Ingat saja, aku pasti di pihakmu. Ouyang. Ada apa?
Tidak ada. Ayo temani aku sebentar. Duduklah di sana jika kamu tidak sibuk. Lihat bagaimana aku bekerja. Ayah, istirahatlah. Ada yang bisa saya bantu? Saya sudah lama tidak menghadiri konferensi. Untuk sementara waktu. Masih banyak masalah penting. Departemen-departemen tidak bisa mengambil keputusan. Dan departemen penjualan menawarkan untuk meningkatkan produksi lagi. Saya masih bisa mengatasi ini untuk saat ini. Jika suatu hari saya pensiun, seluruh perusahaan akan bergantung pada Anda. Ouyang, ada yang ingin Anda katakan? Saya mendengarkan. Tidak, saya hanya ingin melihat Anda. Dan duduk bersama Anda sebentar. Kemudian dengarkan saya. Hari ini, saya berbicara tentang kerjasama kita dengan Paman Su Anda. Dia menawarkan untuk berinvestasi pada kita. Grup kita sedang berkembang di banyak industri. Beberapa proyek membutuhkan uang. Jika dia bisa membawa uang, itu akan lebih baik bagi kita. Anda setuju? Apa pendapat Anda tentang Su Xiu? Hanya teman. Untuk lebih tepatnya, dia hanya teman Meiya. Tapi saya bisa melihat hari ini, dia sangat menyukai Anda. Ayah saya tidak merasakan apa-apa padanya. Kami tidak mungkin. Hanya teman. Katakan dengan jujur. Adakah kesempatan? Sama sekali tidak. Saya mengerti. Maka saya akan menolak tawarannya. Sebenarnya jika Paman Ou setuju dengan kalian berdua, apapun yang dilakukan Su Xiu tidak akan membantu sama sekali. Apa yang Anda bicarakan? Ouyang, Bagaimana Anda tahu kami di sini? Li Weiwei mengirim foto kamu sedang makan mie. Jadi aku datang. Kenapa kamu senang sekali? Apa iya? Karena aku merasa baik. lupakan saja. Aku ada sesuatu yang mau tanya. Ada apa? Kamu tahu atau tidak, kalau Su Xiu suka sama kamu? Aku tidak tahu. Sampai hari ini. Yang, kamu tahu dan kamu tertawa. Apa? Itu tidak buruk. Bisa-bisanya kamu menikmatinya. Jadi apa yang akan kamu lakukan? Lakukan apa? Ayahku bilang, Ayah Su Xiu menawarkan untuk investasi di perusahaan kita. Dan dia ingin aku menikahi putrinya. Kamu percaya aku sekarang? Sudah selesai sekarang? Tapi, ayahku menolak. Apa? Dia menolak. Senang sekarang. Senang sekarang. Ayahku bilang. Dia memutuskan untuk menolak tawaran itu. Dia juga menyebutkan, kita. Dulu aku pikir aku benar. Aku selalu membuat keputusan untukmu. Sekarang aku mengerti. Kalian semua punya hidup sendiri. Aku tidak berhak mencampuri pilihan kalian. Apapun yang kalian dapatkan di akhir, itu milik kalian. Sebagai ayahmu, aku tidak bisa selalu bersamamu. Kita hanya bisa saling menemani beberapa tahun saja.
Kenapa kita masih saling bertentangan? Sebenarnya, aku selalu suka Lin Meya. Hanya keluarganya. Kalian terlalu berbeda. Aku khawatir. Dia memanfaatkanmu. Sama seperti kakakmu dan Chen Zhe. Kakakmu sudah kehilangan akal sehatnya. Dia tidak bisa mengerti. Itu sebabnya, aku tidak setuju dengan mereka. Dia terlalu keras kepala. Terkadang apa yang dia lakukan membuatku tidak punya pilihan. Aku mengeluarkannya dari dewan direksi. Itu karena aku khawatir bahwa Chen Zhe memanfaatkannya untuk menghancurkan perusahaan kita. Tapi Lin Meya berbeda. Hari ini di kursus, aku menemukan dia benar-benar gadis yang baik dan akan menjadi istri yang baik. Jika kamu memilikinya di sampingmu, dia akan banyak membantu bisnismu. Maksudmu? Kamu setuju dengan kami? Terima kasih, Ayah. Terima kasih. Apa yang kamu lakukan? Ya. Lalu, aku akan membicarakan pernikahanmu dengan ayahnya. Sekarang, Sebenarnya, ayahnya belum menyetujui kami berdua. Aku tidak tahu kenapa. Jadi kamu mungkin harus menunggu sebentar. Ou Yang, aku tidak bisa membantumu dengan itu. Itu terserah padamu. Lakukanlah. Apa? Kenapa kamu memukulku? Aku bilang ke Meya tadi, kamu akan baik-baik saja. Asal Paman Ou setuju dengan kalian berdua. Aku tidak menyangka akan mendengar itu. Langsung? Kenapa dia berubah pikiran? Lin Meya, kamu sangat beruntung. Aku akan menunjukkanmu gaun pengantin besok. Aku kenal desainer yang luar biasa. Gaun pengantin yang dia desain. Aku nggak bisa nemu kata buat ngejelasin cantiknya. Serius? Kamu serius? Beneran Iya. kok? Kalau gitu kita pergi besok. Oke. Walaupun sekarang ayahku udah setuju, ayahmu belum. Kamu nggak perlu khawatir sama ayahku. Aku yakin bisa meyakinkan dia untuk ketemu ayahmu secepatnya. Sekarang semuanya tergantung kamu. Peluk aku. Cuma sekali aja. Kamu gila? Aku Banyak nggak orang. peduli. Peluk aku. Kamu lapar? Iya. Ini 3 mie daging sapi. Om, kamu nyari aku? Duduk. Orang-orang bilang cinta itu rumit. Di mataku, itu sederhana banget. Lihat aku. Aku belum pernah nikah seumur hidup. Bukan karena aku nggak mau, tapi karena aku udah punya wanita di hati. Sakit rasanya kalau ada orang lain yang ngincer. Jadi, nggak gampang buat seorang pria untuk nemu wanita yang dia cintai. Kalau dia nyanyain, dia bakal nyesel selamanya. Apapun yang terjadi, dan kapanpun kamu mau datang ke tempatku, mampir. Kalau kamu kangen sama aku dan ya, yang penting kamu ingat, kamu bakal selalu jadi keluarga kami.
Oke. Itu saja. Aku pergi. Ini taruh fotoku di sini. Oke. Apa itu oke? Kenapa kau tiba-tiba membenciku? Bahkan setelah kita putus. Selama bertahun-tahun. Kukira kita sudah seperti keluarga. Aku tidak percaya kau bisa sekejam itu. Aku tidak percaya kau bisa melupakan semua hal yang kita lalui. Aku tidak percaya kau tidak merasakan apa-apa. Ketika aku dibully. Ibu ayah aku sudah punya pekerjaan. Jangan khawatir tentang aku. Aku akan mencoba yang terbaik. Tidak akan lama lagi. Aku akan sukses. Dan menginjak mereka di bawah kakiku. Aku hamil. Sungguh? Apa kau senang? Kau akan menjadi ayah? Ya. Tentu saja. Aku akan menikah. Tunanganku adalah kepala departemen penjualan kami, Chen Ze.
Ayah, kakek Wang sarapan sudah siap. Datang. Paman, mari kita berhenti di sini dan sarapan. Silakan duduk. Ahihong, ahihong. Keluarlah cepat, waktunya sarapan. Ya, kita masak sarapan hari ini. Hebat. Paman Wang, kau makan di sini setiap hari. Haruskah kau memberi kami uang untuk makanan? Apa yang kau bicarakan? Paman, diamlah. Apa yang telah kau lakukan? Aku hanya bercanda. Paman, paman. Paman, maafkan dia, Bibi. Kau harus berhenti bicara seperti itu untuk kakek Wang. Putranya meninggal saat melawan banjir. Kamu harus tahu itu. Oke, berhenti. Aku tahu itu. Kita seharusnya membantunya. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan peduli Ya, padanya? kamu benar. Kamu yang paling baik hati. Aku salah, aku hanya bercanda. Hati-hati dengan ucapanmu lain kali. Putrimu sudah menghakimiku. Aku tidak akan mengatakannya lagi. Hati-hati lain kali. Ayah, aku ada sesuatu untuk memberitahumu. Silakan. Ayahku yang sudah menerimaku. Dia ingin bertemu denganmu dan mengundangmu untuk makan malam, untuk membicarakan pernikahan kita secara langsung. Bagus. Di mana? Aku akan datang. Ayah, kamu sangat baik. Terima kasih ayah. Demi Tuhan, terima kasih ayah. Kamu adalah ayah terbaik di dunia. Dan saudara terbaik. Bagaimana kamu mengetahuinya? Itu sangat hebat. Ayah ini, Lihat betapa senangnya dia. ayah ambil lagi. Aku akan membuat sarapan untukmu setiap hari. Semua favoritmu. Bagus, luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ceritakan padaku tentang mereka. Kita tidak ada urusan juga. Orang tua Chen Zhe meninggal sangat awal. Dia dikirim ke panti asuhan sejak kecil. Ia mengenalnya di panti asuhan. Mereka sangat akur. Pada saat itu, kemudian aku membawa ia pulang. Zhe sering datang untuk menemuinya. Mereka juga sering pergi ke restoranku. Itu adalah masa untuk anak laki-laki tumbuh. Dia makan banyak. Aku melihatnya menikmati makanan. Aku sangat senang. Ketika restoran itu mendapat penghasilan yang baik, aku memasak siku babi rebus untuk mereka. Xiao Ya mengambil siku itu dan membawa makanan untuk Xiao Zhe. Xiao Zhe bersekolah di asrama. Tidak ada makanan enak di sana. Sudah 20 tahun. Xiao Ya kembali dari belajar dari Perancis tahun ini. Mereka putus tak lama kemudian. Aku merasa sangat sedih. Sayang sekali. Aku melihat mereka tumbuh perlahan. Ketika mereka berada di usia itu, aku berpikir, jika mereka bisa menjadi pasangan ketika mereka dewasa, betapa indahnya itu. Sayang sekali. Ayo. Ayo. Silahkan cicipi beberapa hidangan.
Halo Paman. Kudengar kau akan menikahi putriku. Ya. Mari kita bertemu di suatu tempat. Aku ingin berbicara denganmu. Ok. Bagaimana kalau malam ini? Beritahu aku saat kau memutuskan alamatnya. Oke. Kakak, kau kabur. Sebelum aku selesai Kau membereskan. sedang apa sekarang? Diam saja, kau akan bertemu mertuamu. Kau harus berdandan. Itu dia. Dengar ya. Ayah Ou yang memesan tempat yang sangat mewah. Oke. Biar kulihat. Kakakku tampan setelah berdandan. Kau akhirnya membesarkan Xiao ya. Dan kali ini kau mendapatkan menantu kaya. Menantu kaya apa? Atur dengan baik, kau dengar? Apa yang kau bicarakan, ayah? Jateng. Apakah kamu melihat kalungku? Kelang APA? Aku tidak melihatnya. Yang aku pakai beberapa hari lalu. Aku ingat meletakkannya di meja, tapi sudah lama aku mencarinya. Apakah kamu yang mengambil kalung itu? Kamu lucu sekali. Mengapa aku harus mengambil kalungnya? Kamu pikir aku ini orang seperti apa? Apakah aku bisa melakukan hal seperti itu? Kamu bisa melakukan segalanya. Aku beritahu kamu. Kak, hari ini adalah hari yang penting. Jangan marah. Kamu harus bahagia. Kalau tidak ayah Ouyang akan menjadi tidak senang. Tidak apa-apa, ayah. Berhenti bicara, ayo pergi. Oh, yang sudah menunggu di gerbang cukup lama. Ayo. Ayo. Semoga sukses. Ayah, kamu pergi dulu, aku ambil tas. Aku akan segera keluar. Bibi, katakan yang sebenarnya. Apakah kamu memiliki kalungku? Itu sangat penting bagiku. Sikapmu berubah begitu cepat setelah ayahmu pergi. Aku sudah bilang aku tidak melakukannya. Kamu tidak mengatakan yang sebenarnya. Baiklah. Baik, aku akan ceritakan pada ayahku tentang perbuatanmu yang lalu. Kamu tidak akan pernah tinggal di sini lagi. Xiao ya, aku tidak punya pilihan waktu itu. Aku benar-benar kekurangan uang. Aku hanya menitipkannya di pegadaian. Aku akan menebusnya ketika aku punya uang. Apakah kamu masih memiliki kwitansi gadainya? Ya, aku memiliknya, jangan khawatir. Simpan baik-baik dan berikan padaku nanti. Apa-apaan ini? Ayah. Itu cukup bagus. Maaf membuatmu menunggu Tuan Ou. Tidak apa-apa, tidak perlu terburu-buru. Kalau begitu ayo pergi. Pelan-pelan paman. Ayo. Halo Enam-Enam. Bagaimana? Apakah kalian sudah bertemu? Belum. Kami baru saja tiba. Aku akan bicara denganmu setelah selesai. Oke. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik darimu. Dan ngomong-ngomong, aku punya hadiah misteri besar untukmu. Kau akan tahu nanti. Dadah.
Ayah. Ini ayahnya Lin Meiya. Anda adalah ayahnya Lin Meiya. Halo Tuan Ou. Zhi Kuo. Zhi Kuo, Zhi Kuo. Ayo, satu gelas lagi. Serahkan padaku. Zhi Kuo. Kenapa tidak datang lebih awal? Aku pikir kamu sedang di luar kota. Ayah, minumlah sedikit saja. Ayah kamu juga harus minum lebih sedikit. Kalian berdua tinggalkan kami. Aku belum melihat ayahmu selama 20 tahun. 20 tahun. Zhi Kuo, semua kata-kataku ada dalam anggur ini. Mari kita nikmati yang besar dan mewah. Tidak apa-apa, biarkan aku yang menuangkan untukmu. Aku tidak menyangka itu. Segala sesuatunya begitu tak terduga. Ya, aku juga tidak mengharapkannya. Putriku masuk ke perusahaanmu. Dan menjadi karyawanku. Zhi Kuo, apakah kau masih ingat? Di kantor kecil dan kumuh milikku. Kita bertiga minum semalaman. Judul lagu itu. Selamat tinggal temanku. Selamat tinggal temanku. Selamat tinggal kawan, selamat tinggal, selamat tinggal. Jika aku mati di medan perang, tolong kubur aku di bukit itu. Selamat tinggal temanku. Selamat tinggal temanku. Selamat tinggal kawan, selamat tinggal, selamat tinggal. Jika aku mati dalam pertempuran, tolong kuburkan aku di lereng bukit. Selamat tinggal temanku. Changlin, kamu tahu apa? Aku melihat Yimin baru-baru ini. Dia pergi keluar. Dia. Changlin. Kita semakin tua. Dari sekarang. Sekarang giliran anak-anak kita. Biarkan mereka memilih jalan mereka sendiri. Biarkan mereka pergi. Oke. Aku akan minum bersamanya. Ayah. Minum bersama. Changlin. Maukah kamu keluar bersamaku untuk menghirup udara segar? Tentu. Pergi. Kamu lanjutkan.
Kurasa tidak ada masalah tentang hubungan kita. Tapi ayahku, dia pasti tahu siapa ayahmu. Lalu mengapa dia melawan kita? Kamu bisa memesan dulu, aku akan ke kamar mandi. Laulin, duduklah. Laulin, aku tahu. Mengapa kau bersembunyi dariku selama bertahun-tahun? Aku gagal memenuhi harapan Xiao Yu saat itu. Laulin, aku didiagnosis menderita limfoma stadium akhir. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Aku hanya berharap bisa melihat Ouyang bersama dengan orang yang mencintainya dalam hidupku. Jika aku bisa menjadi kakek dengan beruntung untuk memeluk cucuku, itu akan lebih baik. Mereka berdua tidak bisa bersama. Zhi Kuo, kamu takut dia seperti aku? Jangan khawatir. Ouyang adalah anak yang penuh kasih sayang. Dari titik ini, dia jauh lebih baik dariku. Kenapa? Bukankah itu bagus? Kalau kita jadi besan? Kamu. Apa yang salah? Xiao Ya adalah anakmu sendiri. Dia adalah anakmu dan Xiao Yu. Sepasang anak kembar. Xiao Ya juga punya saudara kembar. Mereka terlihat persis sama. Jadi sekarang anakmu sendiri sedang pacaran dengan anakmu sendiri. Sebelum kesalahan besar, mereka berdua harus putus. Changlin. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Aku hanya ingin melihat siapa sebenarnya kamu. Apa yang kamu lakukan, Paman? Apa yang aku lakukan? Aku yang seharusnya bertanya padamu. Kamu sudah bersama Xiao Rui selama 2 tahun. Lalu biarkan aku bertanya. Kamu tidak putus dengan Lin Meya saat itu kan? Kamu bilang, kau tidak akan keberatan melepaskan hubungan 20 tahunmu. Kamu mendekati Xiao Rui. Apa tujuanmu?
Shikuo. Kenapa tidak memberitahuku lebih awal? Ketika aku tahu, Xiao Ya akan masuk ke perusahaanmu. Aku melarangnya untuk berhubungan dengan Ouyang. Siapa yang tahu? Mereka tidak hanya semakin dekat, tapi juga pacaran tanpa memberitahuku. Tahun itu, Xiao Yu. Dia memintaku untuk merahasiakannya. Tapi, ini sudah sampai di titik ini. Aku harus memberitahumu yang sebenarnya. Nama lama Xiao Ya adalah Du Ruoya. Dia lahir dengan penyakit jantung bawaanmu. Xiao Yu tidak punya uang untuk pengobatan. Dia terpaksa mengirimnya ke panti asuhan. Dia membawa saudara perempuan Xiao Ya Ruonan ke kota lain. Aku menghabiskan beberapa tahun. Dan akhirnya, aku menemukannya di panti asuhan. Aku membawanya pulang dan menyembuhkan penyakitnya. Aku membesarkannya seperti anakku sendiri. Laulin. Terima kasih. Aku melakukan ini untuk Xiao Yu, bukan untukmu. Aku tahu. Shikuo. Lalu, apa kamu sudah menemukan Xiao Yu? Xiao Ya bertemu Xiao Yu di Thailand beberapa waktu lalu. Tapi masalahnya adalah kedua anak ini. Changlin, aku tidak ingin Xiao Ya tahu kebenarannya. Bisakah kamu berjanji padaku? Changlin, pikirkanlah. Jika Xiao Ya tahu kebenarannya, bagaimana dia harus menghadapi Ou yang di masa depan? Bagaimana dia harus menghadapimu? Apa yang kamu inginkan darinya untuk dilakukan dalam hidupnya? Jadi, aku lebih memilih dia merasakan patah hati sekarang, selama dia tidak melihat Ou yang selama beberapa tahun ini. Jadi aku berharap kamu mengeluarkan Xiao Ya dari perusahaanmu secepatnya, atau aku akan membawanya pergi dari kota ini. Jika kamu ingin melihatnya selama waktu ini, kamu bisa datang dan melihatnya diam-diam. Tapi aku tidak ingin Xiao Ya melihatmu. Ketika semuanya selesai, aku akan mencari kesempatan untuk memberitahunya. Lakukan seperti yang kamu katakan. Changlin, apa yang kamu lakukan? Ini kesalahanku. Apa yang kamu lakukan? Hentikan. Ini semua kesalahanku. Sayangnya Li Weiwei bukanlah seorang paparazzi. Jadi ini adalah hadiah misterius yang 66 kirimkan padaku. Kemana mereka pergi? Kenapa mereka tidak kembali? Yang. Kenapa aku punya perasaan buruk? Aku tidak berpikir hubungan kita akan berjalan lancar. Jangan terlalu khawatir. Pasti tidak akan ada masalah. Aku pikir mungkin mereka sudah melupakan kita, dan mereka pergi ke suatu tempat untuk bernyanyi. Kamu harus bisa mengendalikannya.
Ayah, akhirnya kamu datang. Manajer umum. Kamu kembali. Silakan duduk dan makan sesuatu. Kamu baru saja minum dan tidak makan banyak. Apa yang terjadi? Meiya, Changlin. Ayo duduklah. Duduk. 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 Makanlah. Maaf, aku mau ke kamar mandi. Makanlah. Maaf, aku salah pintu. Aku diberitahu tentang mereka. Ketika aku sampai di panti asuhan, aku dengar mereka membuka toko saat itu. Dan ada kecelakaan. Dalam perjalanan pulang dari resto, ayahku meninggal di tempat. Ibuku juga meninggal. Setelah 2 hari di rumah sakit. Aku berusia 4 tahun saat itu. Dan sekarang, apa yang bisa diketahui anak 4 tahun? Tapi aneh sekali. Aku tahu saat itu. Aku harus hidup sendiri. Ketika Lin Meiya datang ke panti asuhan, aku sudah berada di sana selama 3 tahun. Aku ingat dia sangat kecil dan tidak mau bicara. Dia mengabaikan semua orang. Tapi di malam hari, dia menangis memanggil ibunya. Beberapa anak yang lebih tua merasa dia menyebalkan. Mereka mengganggunya bersama. Tapi aku merasa dia kasihan. Karena aku sama seperti dia ketika pertama kali datang. Jadi aku membantunya. Setelah beberapa tahun dia beruntung. Dia diadopsi. Kemudian keadaan kami terbalik. Aku mengikutinya sepanjang waktu. Mengikutinya ke rumahnya untuk makan. Sebenarnya. Dan setelah aku masuk sekolah asrama, semuanya benar-benar terbalik. Aku dibully. Karena aku tidak punya uang. 1 baju dan 1 pasang sepatu untuk setahun. Aku bau. Tapi Meiya tidak meninggalkanku. Dia dan ayah angkatnya sangat baik padaku. Aku bersyukur pada mereka. Kalau bukan karena mereka, aku tidak akan hidup sampai sekarang. Dia pergi ke luar negeri setelah kuliah. Dan aku masuk ke perusahaan OU. Dia semakin baik. Tapi aku masih tetap sama. Dibully di mana-mana, disingkirkan. Tidak disukai. Pernah. Rekan kerjaku menyusahkanku. Xiao Rui yang maju. Dan membantuku keluar. Jadi aku bersyukur padanya. Aku bahkan mengaguminya. Karena aku melihat kehidupan yang berbeda padanya. Kehidupan yang aku inginkan. Jadi kamu pacaran dengan 2 cewek. Kamu suka Xiao Rui dan pacaran dengannya. Semuanya hanya untuk memuaskan keserakahanmu. Paman. Aku akui awalnya, aku memang pacaran dengan 2 cewek. Tapi aku tidak putus dengan Lin Meiya. Bukan karena aku mencintainya. Tapi karena kami punya ikatan 20 tahun. Aku juga mengakuinya. Aku mendekati Xiao Rui dengan tujuan. Tapi aku manusia.
Aku bukan pabrik mesin. Berinteraksi lama pasti menimbulkan perasaan. Selain itu kami sudah bersama selama 2 tahun. Dalam 2 tahun terakhir, aku sadar aku sudah jatuh cinta padanya. Jangan ngomong-omong kosong padaku. Kamu akan lakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jangan beri aku omong kosong itu tentang mencintai putriku. Aku tidak percaya satu kata pun. Kamu berjanji akan membantu Xiao Rui untuk mewarisi perusahaan. Kamu hanya mencoba menggunakan kekuatannya untuk mencapai posisi yang lebih tinggi. Paman, kamu salah paham padaku. Pikirkanlah, jika aku tidak melakukannya untukmu dan Xiao Rui, lalu mengapa aku menyarankan untuk menculik Yu Yang di Thailand? Jangan lupa. Jika kamu tidak ikut campur, kita akan mendapatkan 10 juta. Meskipun itu hanya setetes air di laut bagi perusahaan OU, tapi itu cukup untuk membuatmu aman seumur hidupmu. Cukup untuk membuatmu bangkit kembali. Xiao Zheimin. Kamu. Kenapa ayah tidak mengangkat teleponku? Ya, tidak butuh waktu lama untuk pergi ke kamar mandi. Jangan khawatir, aku akan memeriksa kamar mandi. Oke. Meiya. Ayahmu pasti mabuk. Dan mencari udara segar di luar. Manajer umum, aku akan keluar mencari ayahku. Maaf. Silakan makan sesuatu dan tunggu. Aku akan pergi bersamamu. Ayo pergi. Kameralah. Yimin, kemarilah, apa yang kamu lakukan? Kamu. Yimin, aku tidak pernah menyangka. Bagaimana kamu bisa berakhir seperti ini? Bagaimana aku bisa berakhir seperti ini? Apakah kamu bertanya padaku? Cobalah masuk penjara selama 20 tahun. Setelah 20 tahun, aku bahkan tidak bisa mengenali putriku sendiri. Bagaimana perasaanmu tentang itu? Oh Changlin, aku ingin kamu mati. Aku akan membunuh seluruh keluarganya. Dengar baik-baik. Itu satu-satunya alasan aku keluar. Mengerti? Paman? Kenapa kau di sini? Apa yang kau dengar? Xiao Zhe. Aku melihatmu tumbuh besar. Aku selalu memperlakukanmu seperti anakku sendiri. Aku tahu kau tidak jahat dari sananya. Kau sekarang buta oleh keuntungan. Hentikan sekarang. Sebelum itu terjadi, aku akan membawamu ke polisi untuk mengaku, oke? Sudah terlambat. Aku tidak bisa kembali. Kenapa kau tidak bisa kembali? Semuanya masih ada waktu. Xiao Zhe. Aku tidak bisa membiarkanmu masuk ke jalan buntu. Dan jika orang tuamu tahu betapa sedihnya mereka melihatmu sekarang, jangan khawatir. Aku tidak akan memberitahu siapapun tentang ini. Aku akan membawamu dan Xiao Ya keluar kota. Ayo kita pergi dan memulai hidup baru. Ayo pergi. Apakah dia di dalam? Tidak, jangan cemas. Ayah, mari kita berpisah dan mencoba lagi. Oke. Pergi. Xiao Zhe. Apa yang kau ragu-ragukan, nah? Chen Zhe, pikirkan baik-baik. Jika kau biarkan dia pergi dari sini hari ini, kau tidak punya masa depan lagi. Aku tidak peduli, tidak masalah, masuk lagi. Tapi kau tidak akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Dan mungkin ini akhir hidupmu. Jangan dengarkan dia, Xiao Zhe. Percayalah pada paman, ayo pergi. Ayo pergi.
Kemana ayahku bisa pergi, Ouyang? Kita sudah mencari di seluruh restoran. Dia sudah dewasa dan tidak mungkin hilang. Jangan khawatir, ayo coba lagi. Ayo. Jangan percaya padanya, ikuti aku. Apa yang kamu lakukan? Yimin, Xiaojie. Yimin, apa yang kamu lakukan? Yimin, dengarkan aku. Apa yang kamu lakukan? Yimin, dengarkan aku. Kamu. Lepaskan aku. Xiaojie, ayo pergi sekarang. Kemarilah. Yimin. Aku pegang kamu. Tahan. Xiaojie. Tahan. Lepaskan. Sekarang.